Halo, kembali lagi bersama saya Reza dan sekarang saya ditemani oleh siapa Anda? Saya Bimo. Kali ini kami akan merangkum sebuah film drama Iran yang dirilis tahun 2020. Film apa tuh? Film ini kayak apa nih cerita ya? Film ini mengisahkan tentang beberapa anak di jalanan di Iran yang berjuang menjalani kerasnya hidup. Anak-anak tersebut mendapatkan misi mencari harta karun di bawah sekolah. Bagaimana ceritanya? Ini dia, Sun Children. Film dibuka dengan memperlihatkan 4 orang anak sedang maling ban mobil di parkiran mall. Anak-anak tersebut bernama Ali, Abol Pas, Reza, dan Mamat. namun tiba-tiba security datang dan menangkap Abolfaz. Beruntung si Ali melepaskannya kembali. Hebat juga dia ya. Mereka kabur hingga sampailah di pusat perbelanjaan. Kemudian mereka ngojai di kolam air mancur tengah kota. Di kereta, Ali bertemu gadis cantik bernama Zahra. Ia merupakan pedagang. Ia merupakan pedagang asongan di kereta. Ali memberikannya jepitan rambut dan Zahra pun memakainya. Setelah itu, Ali mendatangi rumah sakit jiwa karena ibunya memang sedang menjalani perawatan atau rehabilitasi di sana. Ali dan ketiga temannya merupakan anak yang kurang beruntung atau miskin hingga mereka harus bekerja di tempat pengolahan bahan bekas atau biasa kita sebut Apa? nanti Vulkanisir. Kemudian Abolfaz memberitahu Ali kalau seseorang bernama Rahim sedang mencarinya. Mendengar hal itu, Ali pun panik hingga ia berusaha untuk kabur. Namun sayang, Rahim berhasil menciduk Ali dan membawanya ke suatu tempat. Di tempat itu terdapat banyak manuk merpati dan Rahim merupakan anak buah dari pemilik merpati tersebut yang bernama Hasim. Ali ditangkap karena ia telah mencuri salah satu merpati di sana. Hasim merupakan tukang servis barang elektronik dan mempunyai banyak merpati. Hasim mengatakan akan memberikan tempat untuk ibunya Ali yang sedang sakit. Namun, ada syaratnya. Hasim memberikan misi pada Ali yaitu mencari sebuah harta karun yang berada di bawah sekolah. Untuk memulai misinya, Ali harus mendaftar di sekolah tersebut. Ali langsung mengajak ketiga temannya ke warnet untuk melihat seperti apakah harta karun tersebut. Mendaftarlah mereka ke sekolah yang bernama Sun Children. Awalnya mereka ditolak karena sikap Ali yang tidak sopan. Namun, seorang staf yang baik hati kita sebut saja Badru. Udahlah, usah nyari nama nih gua. Memberi mereka kesempatan untuk mengikuti tes masuk ke sekolah tersebut, meskipun jawaban mereka yang ngacaprak dan nyeleneh. Keempat anak-anak ini sudah hidup di jalanan sejak kecil. Ayah Ali dan Abolfaz sudah meninggal, sedangkan ayah Reza di penjara dan ayah Mamad seorang pemabuk. Setelah itu, Ali masuk ke basement sekolah untuk mengecek dan memoto tempat harta karun tersebut. Ia memperlihatkan fotonya pada Hasim. Karena hasil foto yang kurang bagus, Hasim memberikan Ali ponsel yang lebih bagus untuk mendukung Ali dalam menjalankan misinya. Nah, Xiaomi sih kan. bisa main FF aja mana neta. Keesokan hari, Ali mulai menyuntikkan cairan zat asam pada gembok pintu di gudang sekolah tersebut.
Kemudian, ia ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Namun, saat pembelajaran beberapa anak lain menghina ibunya hingga membuat Ali kesal. Ia menghajar anak tersebut hingga berdarah. Iya. Karena hal itu, Ali dibawa ke ruangan dan diinterogasi oleh Badru. Di ruangan itu, Ali menjelaskan bagaimana ia menghajar kedua anak tadi. Akhirnya, ia malah mengajari Badru cara menggebuk menggunakan tarang atau hening. Kening anjing. Oh iya, kening. Akibat kejadian tadi, mereka berempat mendapat hukuman membantu mengurus makanan catering. Setelah itu, Ali kembali ke gudang dan gemboknya sudah berhasil terbuka. Kemudian, ia mencoba masuk ke terowongan di tempat itu sambil merekamnya. Saat di kereta, ia bertemu lagi dengan Zahra. Namun, nampaknya Zahra marah padanya karena Ali telah mengajak adiknya yaitu Abolfaz daftar sekolah. Zahra dan keluarganya merupakan warga Afghanistan dan mereka mengungsi di sebuah camp sebagai imigran. Jika sekolah tahu, maka mereka akan diusir dari Irak. علیکی بردیش مدرسه بازم داستان درست کردیم دیپورت میکنم پرتمون میکنم بیرون بیچاره میشیم. Setelah itu, Ali dan si Mamad mulai proses penggalian di gudang sekolah. Kemudian, mereka kembali ke kelas untuk belajar. Saat di kelas, terlihat Zahra datang ke sekolah mereka, menemui adiknya Abolfaz yang salah membawa buku. هیچی ها؟ این مگه دفتر من نیستم. Setelah itu, Ali dan Mamad melanjutkan penggalian. Namun, mereka mendapat sedikit kendala yaitu jalan penggalian tersebut sudah tertutup. Namun, Ali tetap berusaha dan melanjutkan penggalian. Di ruangan atas, Reza melihat seseorang yang mendengar suara Ali sedang menggali. Untuk itu, ia langsung turun untuk memberitahu mereka. Setelah aman, mereka kembali melanjutkan penggalian. Namun, saat menggali, salah satu guru mendatangi tempat itu. Untuk mengelabuinya, Ali pun menghisap rokok suryanya agar si guru berpikir Ali di tempat itu hanya untuk merokok saja. Waduh. Sia-sia ya ke sekolah baheula itu aja. Ya gitu ya tuh. Curious. Birbirine. Di stasiun, Zahra dan pedagang asongan lain sedang dikejar oleh pihak keamanan. Beruntung Ali bisa membantunya lolos dari kejaran pihak keamanan tersebut. Sementara di sekolah tuan tanah atau pemilik tanah menutup gerbang sekolah karena sekolah belum membayar uang sewa selama 8 bulan. Badru mengatakan akan membayar jika sudah mendapat dana bantuan. Namun tuan tanah itu tetap tidak membuka gerbangnya yang mengakibatkan para murid masuk dengan memanjat pagar. Direktur sekolah dan Badru mencoba membuat video untuk dikirim pada donatur bantuan. Untuk itu, sekolah akan mengadakan pentas seni dan olahraga untuk menunjukkan anak-anak berbakat di sekolahnya. Hal itu dimanfaatkan Ali untuk melanjutkan proses penggalian. Karena di atas sedang ramai dan bising, jadi ia lebih leluasa menggunakan bor untuk menghancurkan akar yang menghalangi jalan penggalian. Saat Ali mulai masuk ke ruangan bawah, Reza malah menguncinya. Ia mengatakan kalau dirinya akan merubah hidup dan meninggalkan Ali dengan bergabung dengan klub sepak bola. Karena selama ini sikap Ali yang terlalu keras kepadanya. Tibalah acara pertunjukan. Ali mulai melanjutkan penggaliannya menggunakan bor, sedangkan Abolfaz dan Mamad berjaga-jaga di atas. Di ruangan staf, Badru menemukan semacam pamflet kampanye. Ternyata selama ini direktur sekolah mencalonkan diri untuk menjadi dewan kota. Ia menggunakan dana bantuan untuk kampanyenya.
Kemudian datang ayah Mamad yang mengamuk sambil membawa senjata tajam. Namun, beruntung Badru bisa menanganinya. Tetapi para murid yang kesal pun ikut memukuli ayah Mamad. Setelah kejadian itu, ayah Mamad mengeluarkan Muhammad dari sekolah. Kini yang menemani Ali hanya Abul Fas saja. Keesokan hari saat Ali bekerja, Abul Fas memberitahu kalau Zahra terkena razia. Untuk itu, Ali meminta bantuan pada Badru untuk membebaskan Zahra. Setibanya di kantor dinas sosial, Badru langsung mengurus pembebasan Zahra. Akhirnya Zahra kembali bebas namun dalam keadaan kepalanya yang sudah botak. Serunya nih, gulis-gulis buat terjadi botak gitu. Sebelum pergi, Badru mempraktekkan jurus sundulan tarang yang diajarkan Ali pada pemilik tanah sekolah. Setelah mengantarkan Zahra, Badru mengatakan kalau Abul Fas dan Zahra akan kembali ke Afghanistan. Keesokan hari saat Ali ke gudang sekolah, dia melihat pintu sudah terbuka. Ternyata Abul Fas sudah ada di dalam sedang melanjutkan penggalian sendiri. Kemudian datang seorang penjaga sekolah yang bernama Safar, memergoki mereka di sana. Ya karena sudah terciduk, akhirnya mereka ngaku saja kalau sedang mencari harta karun. Kemudian Badru memanggil Ali untuk menanyakan masalah Abul Fas. Ali pun masuk dengan rasa panik akan terbongkarnya tentang harta karun tersebut. Beruntung Safar tidak memberitahunya hal itu pada Badru. Saat sekolah sudah tutup, Ali kembali untuk menemui Safar. Ternyata Safar sedang menggali harta karun sendirian. Namun, karena tidak sanggup mengerjakannya sendiri, akhirnya Safar menemui Ali dan mereka berdua pun bekerja sama. Keesokan hari terlihat Abul Fas tidak hadir di kelas. Ali pun mendatangi camp tempat Abul Fas tinggal. Ternyata di camp tersebut juga sudah kosong. Abul Fas dan Zahra sudah kembali ke Afghanistan. Kini Ali hanya sendiri. Ketiga temannya sudah pergi meninggalkannya. Keesokan hari lagi, bel sekolah rusak. Badru meminta Ali untuk membantu memperbaiki belnya. Namun, tak lama si pemilik tanah datang membawa polisi. Polisi menangkap Badru karena ia telah menyundul si pemilik tanah tempo hari. Setelah itu, Ali melanjutkan penggalian. Di tempat lain, Hasim dan anak buahnya sedang mencari lubang drainase air. Sepertinya anak buahnya telah Melangkan sesuatu pada drainase tersebut. Apa yang mereka cari nanti akan terjawab di akhir film. Kemudian Hasim menyuruh Ali untuk menggali di sisi lain. Itu atau gantian anjing. خوب بلده گوش کن علی جون باشه برو ببینم چی کار میکنی را بیفت. Ali pun melanjutkan penggalian, namun ia harus berhenti karena sebuah dinding beton menghalanginya. Kemudian Ali mendatangi kediaman Hasim dan melihat para intel sedang menyergap Hasim dan anak buahnya. Kenapa tes? Tanya yang gitu. Keesokan hari terlihat para murid Keesokan hari terlihat para murid mulai mengosongkan sekolah. Terlihat direktur sekolah korup yang tampaknya menyesal akan perbuatannya. Saat malam hari, Ali kembali menggali. Namun, cuaca sedang hujan yang mengakibatkan terowongan banjir. Akhirnya, Ali berhasil menembus dinding beton yang menghalanginya. Namun, hal itu membuat sisi lain runtuh dan menutup jalan keluar. Ali mencoba melihat sisi lain menggunakan ponselnya. Tampaknya ia sudah dekat dengan harta karun tersebut. Ia pun berusaha mengambilnya dengan penuh semangat. Namun sayang, ternyata selama ini ia telah tertipu. Yang dikatakan harta karun oleh si Hasim
Ternyata sepaket. Sabu. Emang mana ngomong sabu? Sabun. Paket sabun siap edar. Tarigu we gitu. Terus terigu tah. Terus lanjut ke Ternyata paket terigu siap edar. Anak buah Hasim sengaja menyembunyikannya pada lubang drainase agar tidak ketahuan. Dan Hasim menyuruh Ali untuk mengambilnya dengan iming-iming harta karun. itu harta karun, harta kardus ya. Ini bakwan aja. Hal itu membuat Ali sangat sedih dan terpukul hingga ia tidak sadar air di terowongan tersebut semakin tinggi. Ditambah, jalan keluar sudah tertutup oleh reruntuhan saat ia menjebol dinding beton tadi. Namun beruntung, Ali berhasil menjebol jalan keluarnya dan ia pun selamat. Film ditutup dengan memperlihatkan Ali memperbaiki bel sekolah yang rusak. Dan film pun tamat. Menurut saya filmnya bagus. Menurut Anda gimana, Bro? Saya juga bagus sih. Pesan yang bisa diambil tuh apa gitu? Ada lah. Misalnya tuh mengingatkan kita akan pentingnya bersyukur atas apa yang kita punya sekarang. Ajib. Oke deh, terima kasih buat yang sudah nonton. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan atau kesalahan nama pemain. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.